para omnivora sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Berak lancar. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan chapter kemarin. Narik Rock, chapter 45. Tunggu sebentar. Esil memanggil Soho. Kamu tidak akan masuk sekarang, kan? Apa kamu juga akan ikut masuk? Kelihatannya terjadi masalah besar. Esil menunjuk ke pasir merah yang keluar dari gate merah seperti longsoran salju. Apakah kamu tidak merasakan panasnya? Jika kau masuk seperti itu, kau bisa berakhir dengan luka bakar di sekujur tubuh dan mati lemas karena panas. Memang, mendekati pasir merah sudah terasa sangat panas. Toko. Soho membuka menu toko dan memilih sebuah barang. Ding. Kamu telah membeli item, Necklace of the Immortal God. Item, Necklace of the Immortal God. Level, rank, D. Jenis, aksesori. Kalung yang memiliki perlindungan dari Immortal God. Mengenakannya akan melindungi Anda dari panas. Ding. Kamu telah memakai item, Necklace of the Immortal God. Swoosh. Kalung di leher Soho berubah jadi transparan dan menghilang. Dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasa segar. Panas eksternal diblokir. Hah. Esil bingung melihat itu. Ini bekerja dengan baik. Soho puas dan membeli kalung lain untuk diberikan kepada Esil juga. Pakai ini. Oh. Apa? Esil dengan canggung menerima kalung yang diberikan padanya. Dan dia tampak terkejut dengan energi misterius yang dia rasakan dari kalung itu. Perlindungan Dewa Abadi. Di mana Anda mendapatkan harta ini lagi? Harta karun. Ya. Harta karun. Item dengan berkah seperti itu tidak mudah ditemukan di dunia luar. Tampaknya itu adalah item dari suku yang kalah selama Perang Monark. Esil, yang penasaran dengan kalung roh api, melihat sekeliling dan dengan santai memakainya. Kemudian dia merasakan tubuhnya menyegarkan dan membuka matanya lebar-lebar. Wow, ini akan bagus untuk dipakai seharian. Mungkin aku tidak akan terbakar. Yah. Itu masih berbahaya. Baiklah. Karena aku menerima hadiah yang bagus, aku akan mengajarimu sesuatu yang bagus juga. Sesuatu yang bagus. Ini adalah teknik penyamaran menggunakan sihir. Suah. Kemudian energi transparan mulai menyebar dari tangan Esil. Seperti ini. Esil menutupi wajahnya dengan energi seolah memakai topeng. Ini seperti memasang pelindung tipis di wajahmu. Dengan cara ini, serpihan pasir tidak akan masuk ke mata atau mulut Anda. Anda juga bisa menggunakannya di dalam air. Oh, mata Soho begitu senang karena petunjuk itu sangat berguna. Dia telah mencari barang seperti helm di menu toko, tapi sekarang dia tidak membutuhkannya lagi. Tentu saja, mungkin sulit dicoba. Kuncinya adalah membuat lapisan setipis mungkin, sehingga membutuhkan kontrol sihir yang tepat. Saya akan menunjukkannya beberapa kali lagi. Oh, tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu. Suah. Esil membuat ekspresi sedikit kecewa saat dia melihat Soho meniru tekniknya dengan sempurna. Yah, begitulah caramu melakukannya. Tipis dan bagus. Itu adalah kontrol sihir yang sangat sempurna. Aku butuh beberapa tahun untuk membuatnya setipis itu. Pada saat itu, Beru tiba-tiba menyela. Dia mendekatkan wajahnya dan mendengus jijik. Kau mudah terkejut. Tuan muda selalu bisa membuat kejutan. Jangankan belajar melangkah. Dia berjalan di langit ketika masih bayi. Aku tidak bertanya. Apakah kamu tidak tahu itu? Dia belajar membaca pada usia 5 tahun. Penjumlahan dan pengurangan pada usia 6 tahun. Tidak. Aku tidak bertanya. Dan itu adalah kecepatan normal. Setelah semua persiapan selesai, Soho dan Esil naik ke punggung Arachne bersama. Untungnya, karapas keras Arachne terasa seperti baju besi, membuat sensasi menunggangi punggungnya cukup tertahankan. Baiklah, ayo pergi. Arachne mematuhi perintah Soho dan mulai menerjang pasir, menembus hujan pasir dengan capit besarnya. Pertama, dia mendorong pasir ke samping dengan capit besarnya. Dan pada saat yang sama, dia menyemprotkan jaring laba-laba hitam lengket dari tubuhnya untuk memadatkan partikel pasir yang tersebar.
Akibatnya, pasir membentuk terowongan yang bisa dilalui Arachne. Tentu saja, karena hujan pasir terus keluar, terowongan itu runtuh dengan cepat. Tetapi terowongan itu bertahan cukup lama bagi Arachne untuk dilaluinya. Soho kagum dengan tekniknya. Wow, dia benar-benar seperti serangga sungguhan. Tentu saja, karena dia juga spesies serangga. Beru menjawab Soho. Arachne terus mendaki pasir dengan mulus, menggendong Soho dan Esil di punggungnya. Beru berdiri bangga dengan tangan bersilang di perut Arachne, memberikan arahan. Maju, kendaraan laba-labaku. Akhir-akhir ini, Beru menonton drama sejarah tentang Laksamana Yi Sun Sin. Mereka terus menggali dan berenang menerjang pasir. Soho punya rencana. Kita harus terus naik apapun yang terjadi. Mengikuti perintah Soho, Arachne segera mulai menggali pasir secara vertikal ke atas. Apa itu? Dalam sekejap, indera Soho yang meningkat menangkap peringatan yang kuat. Menghindar ke samping. Mengikuti perintah Soho, Arachne segera mengubah arah. Dinding terowongan yang mereka gali meledak dan sesuatu yang besar muncul. Itu seperti kereta bawah tanah yang berjalan di bawah tanah. Sebuah benda raksasa, tebal, dan panjang melewati mereka dengan kecepatan luar biasa. Gurun merah tak berujung terbentang di depan mereka. Ini benar-benar gurun. Aku akan mati karena sengatan panas jika tidak memakai jimat ini. Mereka tidak bisa lengah. Karena pilar pasir besar tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Arachne terpental oleh tekanan kuat. Soho dan Esel, yang menungganginya, juga terpental. Soak, kie. Kelabang muncul dari pasir. Kelabang pasir taring beracun. Makhluk aneh dan menjijikkan muncul di depan mereka. Hanya dengan melihatnya, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tersengat. Sepertinya mereka sangat lapar. Lari. Esel dan Soho keduanya berteriak pada saat yang sama, berbalik dan berlari melintasi padang pasir. Kelabang raksasa menciptakan gelombang pasir saat mengejar mereka. Esel, yang berlari dengan tergesa-gesa, menggigit bibirnya dengan marah. Kalau saja aku memiliki semua kekuatanku. Harga dirinya terluka. Sebagai bangsawan iblis, dia tidak tahan diserang oleh binatang bodoh seperti itu. Tapi masa lalu adalah masa lalu. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak akan pernah bisa melawan monster itu. Kita harus mundur ke dunia bayangan untuk saat ini. Esel segera menoleh ke Soho dan berteriak. Soho, mundur. Kenapa kau diam? Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat Soho itu tiba-tiba bertambah besar dan memberikan pukulan ke rahang kelabang pasir. Skill, Great Armor diaktifkan. Dalam sekejap, Soho memecahkan Runstance dan mempelajari skill baru. Dengan menggunakan skill itu, dia menjadi 2 kali lipat dan terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan kelabang pasir raksasa. Dia secara terus mengarahkan tinjunya yang diperkuat ke kepala kelabang, lalu melingkarkan lengan yang kekar di lehernya, meremasnya dengan erat. Kelabang itu menggeliat melilit tubuh Soho. Itu benar-benar benturan kekuatan yang besar. Luar biasa. Inilah kekuatan Tuan Muda. Tiba-tiba, pilar pasir lain muncul di depan mereka. Oh tidak, kali ini, bukan hanya 1 atau 2. 7 kelabang pasir muncul, mengelilingi mereka. Namun, meski dikepung, Soho tetap tidak bergeming. Soho. Esel terkejut melihat kekuatan luar biasa yang dipancarkan oleh Soho itu. Seberapa banyak kamu bertambah kuat? Soho mengangguk dan berbalik. Apakah kita lebih baik pulih dengan naik level setelah mengalahkan mereka? Narik Rock. Chapter 46. Skill. Great Armor Level 1. Skill aktif. Mana yang dibutuhkan? 10. Anda akan diselubungi oleh baju besi magis dan berubah menjadi selama casting. Mana berkurang 1 per detik. Skill tersebut menguras mana dengan cepat meski dalam posisi bertahan. Jumlah mana Soho saat ini adalah 635. Skill tersebut akan bertahan selama 635 detik atau 10 menit. Itu pun tanpa menggunakan skill lain.
Tentu saja, kekuatan, ukuran, dan pertahanan Soho meningkat drastis. Tetapi ada masalah lain. Tangan Soho terlalu besar untuk memegang senjata. Soho tidak punya pilihan selain bertarung dengan tangan kosong. Soho mengarahkan tinju ke arah monster kelabang. Itu bukanlah pukulan yang fatal, karena monster kelabang kabur ke dalam pasi. Masalahnya sekarang adalah mana Soho tinggal setengah hanya dengan satu pukulan. Dan waktu untuk mempertahankan Great Armor juga terpotong setengah. Soho dengan cepat membuat keputusan. Ayo pergi dari sini. Great Armor dinonaktifkan. Armor aura yang menutupi tubuh Soho menghilang. Dan tubuh Soho menyusut kembali ke ukuran semula. Segera, Soho naik ke punggung Arachne dan menjangkau Esil. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah tadi tidak berpengaruh? Esil memiliki banyak hal untuk ditanyakan namun segera meraih tangan Soho. Arachne membawa keduanya, mulai berlari melintasi padang pasir. 7 monster kelabang mengejar mereka dengan cepat. Kita akan tertangkap. Esil membalikkan tubuhnya dan terkejut melihat kelabang yang mengejar. Tanpa ragu, dia melemparkan tombaknya ke arah kelabang terdekat. Monster kelabang menggeliat, menghindari serangan itu. Bagaimana dengan senjatamu? Tidak apa-apa. Tinggalkan saja. Esil mengulurkan tangan dan berteriak. Tombaknya kemudian terbang di udara seperti bumerang dan kembali ke tangan Esil. Tombak ini adalah tandukku. Tidak peduli di mana itu akan kembali padaku. Tanduk. Yang ku maksud adalah tanduk iblis. Beberapa iblis menggunakan tanduk mereka sebagai senjata. Keluarga Radir juga sama. Itu sangat luar biasa. Aku akan menjadi umpan kali ini. Kau fokus membidiknya. Soho menghunus kedua pedangnya di atas Arachne. Menggunakan skill Storm Slash. Sekarang, baik. Esil melemparkan tombaknya yang dilapisi energi sihir ke arah kelabang. Menembus pasir. Meledak di tubuh kelabang tersebut. Kiek. Monster kelabang yang terkena serangan itu terkejut dan menggeliat lalu bersembunyi ke dalam pasir. Mereka terus bersembunyi setiap kali terkena serangan. Tuan muda, Beru, yang sudah lama tidak terlihat, muncul di depan Soho. Coba lihat ke sana. Dan di sana mereka melihat piramida. Mereka tidak memperhatikan piramida besar di kejauhan. Nampak seperti lukisan. Mungkinkah ini bumi? Betul sekali Tuan muda. Terlihat mirip seperti yang ada di bumi. Siapa yang mengira Dungeon itu akan terhubung ke bumi? Ini adalah perkembangan yang tidak terduga. Setelah mereka melihat lebih dekat, mereka bisa melihat kabut biru samar bercampur dengan badai pasir. Sebenarnya, ini tidak aneh sama sekali. Sama seperti mereka akan memasuki Dungeon melalui gate dari bumi. Tidak aneh jika gate dari Shadow Dungeon akan mengarah ke bumi. Tanpa ragu, Soho mengarahkan Arachne ke arah piramida. Saat mereka mendekati piramida, anehnya, monster kelabang itu tak lagi mengejar. Mereka tidak mengejar kita lagi. Kita aman sekarang. Esil bersorak kegirangan. Di sisi lain, Soho menyaksikan pergerakan monster kelabang yang kebingungan. Kelabang-kelabang itu berkeliaran di sekitar piramida namun tidak bisa mendekat. Apakah mereka takut dengan piramida? Tapi kenapa? Saat mereka melihat kembali piramida, mereka melihat ada sebuah desa kecil di sekitarnya. Kalau begitu, ini benar-benar bumi. Desa itu sekilas tampak cukup modern. Ada pamflet modern pada bangunan kuno yang ada di sekitar piramida. Siapa kamu? Pada saat itu, para penjaga desa yang berpatroli mendekati Soho dan teman-temannya dengan tatapan bingung. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu benar-benar melintasi gurun merah? Apa yang mereka bicarakan? Soho bingung. Terjadi kendala bahasa. Mereka berbicara menggunakan bahasa Arab dari beberapa orang Mesir yang menjadi penjaga. Bagaimana kamu bisa selamat dari monster kelabang dan sampai di sini? Anehnya, Esil mengerti bahasa itu dan menerjemahkannya.
Iblis dapat memahami dan berbicara melalui pikiran, bukan bahasa manusia. Kalau dipikir-pikir, Soho penasaran dengan Esil yang seorang iblis bisa berbicara bahasa Korea. Ngomong-ngomong, ini membuat segalanya lebih mudah. Soho dan Esil turun dari Arachne dan terlibat dalam percakapan dengan para penjaga. Itu lebih merupakan sesi tanya-jawab untuk melewati gerbang daripada percakapan. Apakah kamu hunter? Ya. Apa tujuan kalian kemari? Tidak ada. Mereka berakhir di sini karena dikejar oleh monster kelabang. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal? Kami kekurangan makanan di sini. Mereka akan beristirahat sebentar dan segera pergi. Soho menjawab pertanyaan para penjaga satu persatu melalui terjemahan Esil, memperhatikan sikap mereka. Mereka tampaknya tertarik pada Arachne. Arachne yang ditunggangi Soho adalah laba-laba raksasa yang mengintimidasi. Namun, yang mengejutkan, tatapan mereka ke arah Arachne cukup bersahabat. Siapa di antara kalian yang merupakan summoner laba-laba ini? Apakah laba-laba ini makhluk yang disummon untuk transportasi? Melintasi gurun merah dengan laba-laba cukup mengesankan. Bisakah kamu membawa orang lain dengan laba-labamu? Hunter lain biasanya datang ke sini dengan helikopter. Sebuah helikopter. Soho melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Apa yang dipikirkan oleh mereka datang ke daerah yang berbahaya ini? Dikelilingi oleh monster kelabang raksasa. Dengan helikopter. Yang bisa mereka lihat hanyalah pasir di mana-mana. Dan satu-satunya yang bisa dilihat di tengahnya adalah piramida. Apakah karena piramida? Kamu benar-benar datang ke sini tanpa mengetahui apapun. Desert City Kamura. Desa kecil ini awalnya adalah kota wisata yang ramai dikunjungi turis untuk melihat piramida. Namun, sebulan yang lalu, sejak seluruh area gurun di sekitar Kamura menjadi dungeon tipe lapangan, seketika desa itu berubah menjadi neraka. Turis dan penduduk yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota berubah menjadi Mistborn dan mulai menyerang penduduk lain. Dan pada saat yang sama, sebagian Awaken menjadi hunter untuk melawan. Dalam hal tersebut, ada banyak kematian terjadi. Para korban selamat hanya bisa melarikan diri dari dungeon dengan helikopter. Satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan adalah helikopter karena monster kelabang raksasa mengintai di sekitar desa. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Satu persatu hunter dari luar mulai berkumpul di desa, dengan helikopter. Mereka semua memiliki satu tujuan. Piramida. Entah kenapa. Begitu mereka tiba di kota, para hunter ini mulai menjelajahi piramida secara menyeluruh. Ada alasan untuk itu. Itu karena seorang peramal membuat ramalan aneh sebulan yang lalu. Peramal. Segera. Kehidupan yang lahir dari kematian akan terbangun dari segelnya. Hah! Berterkejut mendengar ramalan itu. Dan kekuatan itu akan membangkitkan orang mati. Untuk sesaat, Soho dan Beru saling melihat. Tentu saja, ramalan itu sangat konyol dan mustahil. Namun, itu tak asing bagi mereka. Tuan muda, ramalan itu mungkin berbicara tentang aku. Kehidupan yang lahir dari kematian. Tampaknya secara tak langsung mengarah ke Soho, putra Shadow Monarch Sung Jinwoo. Selain itu, segel Soho baru-baru ini telah rusak, dan bagian tentang membangkitkan orang mati secara harfiah adalah skill ekstraksi bayangan. Namun, tampaknya ramalan itu telah ditafsirkan secara berbeda oleh orang lain. Esil terus berbicara. Dan, secara kebetulan, ketika ramalan itu muncul, dungeon terjadi di piramida ini. Waktu yang tepat. Kalimat seperti, kehidupan yang lahir dari kematian, adalah pepatah yang dapat ditemukan dari banyak negara atau mitos manapun. Tentu saja, ini juga berlaku untuk Mesir, piramida dan Firaun. Sepanjang sejarah, banyak sekali penguasa yang selalu mendambakan keabadian. Tetapi Firaun Mesir sangat tamak. Dia menginginkan keabadian dan mempekerjakan banyak budak untuk membangun piramida besar itu. Karena waktunya sangat tepat,
Orang mengira ramalan itu menunjuk ke tempat ini. Dan para hunter berbondong-bondong ke sini dari berbagai negara. Soho akhirnya mengerti situasinya dan mengangguk. Keberadaan piramida itu sendiri merupakan misteri yang sudah lama tak terpecahkan. Bagi mereka yang tidak tahu tentang kekuatan Shadow Monarch, mendengar ramalan mungkin membuat mereka menafsirkan bahwa skill yang memberikan sesuatu seperti membangkitkan orang mati, atau keabadian akan muncul di sini. Lagi pula, berbagai skill terkadang muncul dari Rantons yang ditemukan di Dungeon. Tapi yang mengejutkan, sepertinya ada sesuatu yang penting ada di dalam sana. Apa itu? Sebentar, biar ku pikirkan dulu. Tak sulit memberitahu, tapi ada syaratnya. Sebuah syarat. Beraninya kau mencoba mengajukan syarat denganku? Para hunter akhirnya menemukan tulisan dalam hieroglif jauh di dalam piramida. Ada huruf. Tulisan apakah itu? Akan ada cahaya di masa depan bagi sang penantang. Itu tulisan yang belum pernah ada dalam sejarah Mesir sebelumnya. Itu adalah ungkapan yang belum pernah ada dalam sejarah Mesir sebelumnya. Bersambung.